Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman warga paguyuban peternak kambing domba se-Sumatera Utara. Hari ini saya berada di kandang Bumi Naraya Farm di Sleman, Yogyakarta, di kaki Gunung Merapi tepatnya. Saya ditemani adik saya ini yang paling ganteng di kandang kambing, namanya Dr. Hewan Nur Adianto, dipanggil Adim. Ya, sekarang kita akan mereview kandangnya Bumi Naraya yang dikenal dengan slogannya pabrik cempe. Oke, nah ini kita tanya sama Mas Adim. Siap. Nah, gimana Mas konsep pabrik cempe ini Mas? Sambil kita ini Mas, kita tunjukin cempe-cempenya Mas ya. Oke, jadi ini adalah yang kami lakukan di BNF ini. Kenapa pabrik cempe gitu ya? Karena breeding itu kan menjadi sangat penting untuk baik untuk itu dahiri, untuk perah maupun potong, karena sumber bakalan, sumber bibit semuanya itu kita dapatkan dari breeding. Kami memang bergerak di ternak perah, jadi kami breeding kambing perah. Jenisnya yang kami breeding adalah Sapera, dan ini cara pemeliharaan kami di BNF. Oke, kami gunakan kandang individu untuk cempe-cempe kami. Jadi kenapa saya tahu kenapa harus kandang individu? Ada dua alasan utama. Pertama, dengan kandang individu ini kita sangat bisa tahu kondisi cempe itu secara detail. Jadi kondisi kesehatan, kemudian konsumsi pakan dia, konsumsi susu dia, semuanya kita bisa tahu secara detail. Yang kedua, efisiensi. Kami dalam satu periode pemeliharaan cempe itu kita bisa melihara 150 sampai 200 ekor dalam satu periode. Jadi dengan penggunaan kandang individu ini pemberian susu, pemberian pakan itu jauh menjadi lebih efisien, terutama efisiensi waktu. Ya. Usia berapa hari Mas ini kambing ini dimasukkan ke kandang baterai ini? Kira-kira 5 sampai 7 hari dari sejak lahir. Jadi di kami setelah kelahiran itu terdapat kolostrum ya? Betul, setelah kelahiran ada beberapa SOP yang kita kerjakan. Salah satunya dia sudah harus dapat kolostrum, kemudian dia akan digabung dengan induk kira-kira 5 sampai 7 hari. Setelah itu kita cempe ini akan masuk ke kandang individu ini, induk kemudian kita perah. Dan dia kesehatan anaknya nggak ada pengaruh ya? Tidak. Selama dia sudah dapat kolostrum, ya minimal 10% dari bobot badan dia setelah lahir, sejauh itu ya sudah cukup. Pakannya apa Mas setelah dipisah ini? Kita berikan susu kita berikan 2 kali sehari. Yang kedua, setelah 7 hari tadi dipisah dengan dirinya, kita langsung mulai berikan pakan seperti ini, starter. Coba teman-teman diberitahu Mas, pakannya apa jadi Mas? Ini starter untuk cempe kita. Jadi sejak 7 hari sudah kita sediakan. Jadi sudah kita sediakan. Biasanya, tapi mulai lahap itu biasanya umur kira-kira 3 minggu, 2 minggu sampai 4 minggu dia sudah mulai banyak makan starternya. Jadi sampai di kami pemberian pakan cempe itu dari 0 sampai 2 bulan kira-kira, dia hanya kita berikan susu. Susunya berapa liter? Susu per hari kira-kira setengah liter. Jadi dibagi 2? Pagi 250, sore 250. Kalau pakan ini? Pakan ini ad libitum, selalu tersedia. Jadi susu, kemudian starter ini, dan air bersih. Air minum? Ya, sampai 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu baru kita 2 bulan. Setelah 2 bulan baru kita mulai kenalkan dengan serah. Rumput? Bisa rumput, ya terutama rumput atau sumber serat lainnya. Iya. Tujuan disbading tadi? Tujuan disbading ini adalah ya tadi untuk menghilangkan. Manfaatnya itu kita lebih untuk safety saja. Untuk ternak dalam koloni dan sebagainya. Jadi mengurangi resiko ya cedera antar individu dalam koloni. Utamanya itu saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan produksi ya. Ini juga teman-teman
ada sebagian ini teman-teman ternak dugul susunya banyak, tidak ya. Tidak secara ini tidak. Ya. Untuk keamanan aja. Betul, ini hanya untuk lebih untuk keamanan nanti ketika dia sudah dewasa. Nah kalau jantannya? Jantannya memang kita masih tetap Ya karena untuk kurban. Betul. Untuk konsumsi kurban ya. Nah, ini memang disbading ini atau dehorning ya. Kalau dehorning itu kan ketika sudah muncul tanduknya kita potong jadi dehorning ya. Itu memang ini akad tanduknya sebelum muncul tanduk ya. Ini memang standarnya ternak perah mas. Ternak perah. Ya ternak perah memang karena ternak perah itu kan aktivitas dengan manusia ya, artinya interaksi dengan manusia sering karena setiap pagi sore di perah itu juga bagian dari safety untuk kita operatornya ya, kemudian karena kita pakai kandang koloni itu juga safety kandang koloninya. Ini berapa ekor nih mas jumlah cempenya nih mas? Betina ini kira-kira hampir 100 ekoran. Jadi kandang ini total dua row ini kira-kira untuk 100 ekor. Jadi ini hampir penuh, hampir 100 ekor. Hari ini kita dengan jantan itu punya sekitar 160 ekor. Jadi rata-rata per bulan berapa ekor yang lahir di sini? Kita kira-kira 80 sampai 100 ekor per bulan ya. Bulannya. Jumlah induk yang diperah ya? Kalau hari ini jumlah induk yang diperah kira-kira sekitar 150 ekor. 150 ekor ya. Yuk kita jalan ke kandang ini mas, kandang setelah ini, setelah sapi. Ini adalah kandang lepas sapi. Ya, ini adalah kandang lepas sapi. Jadi setelah 3 bulan, cempe dari kandang individu tadi akan kita pindahkan sini. Kita ya ini yang paling baru ya. Paling baru kita sampai, jadi jantan betina kita masih campur. Kira-kira usia 3-4 bulan ini? Ya, 3-4 bulan. Kita pemberian pakan sudah langsung kita berikan konsentrat dengan serat. Ad libitum. Jadi kalau kaitannya dengan pencernaan, kalau di cempe 0 sampai 3 bulan itu kita targetnya adalah membentuk fili rumennya. Kalau di sini kita targetnya kaitan dengan pencernaan untuk menaikkan kapasitas rumennya. Besar perut. Ya, menaikkan kapasitas rumennya. Jadi bahkan di sini aktivitum kita sudah mulai langsung menaikkan dengan serat. Ini sampai usia berapa bulan pakan seperti ini? Sampai dia nanti darah siap kawin. Siap kawin. Betul. Oke. Ini yang sudah lebih besar lagi. Sebelumnya ini betina sudah bisa, ini betina semua ya. Betina semua. Usia mungkin sekitar 5 bulan. Ini 45 ya, 45 bulan. 45 bulan. Ini sudah 45 bulan. Sudah beradaptasi lah. Kalau yang tadi mungkin masih adaptasi dari dia minum susu ke kalau itu tadi udah berhenti susu ya? Sudah berhenti susu total. Ini yang lebih besar lagi. Ini betinanya, yang ini jantannya. Udah dipisah jantan betina. Nah, ini jantannya. Ini pakan sudah semuanya kita hitungkan. Ini jantan-jantannya. Oke. Ini seratnya dari kulit kacang. Kulit kacang. Kenapa sudah mulai kita pisah, Mas? Ya, betul, karena di usia 5 bulan, kira-kira 5 bulan ini dia sudah dewasa kelamin. Artinya dia sudah, kalau ini ngawin, dia sudah bisa, sudah bisa. Fisiknya belum cukup. Betul, ya. Kemudian setelah ini mah yang kandang betina siap kawin. Oke, kita ke sebelah, Mas. Ayo, kita mau lihat kandang betina siap kawin. Nah, ini kita di kandang darah. Jadi biasanya kalau kami cempe setelah itu masuk ke bahasa grup kita ada lepas sapi, kemudian masuk ke darah. Nah, di darah ini kita sudah mulai grouping, Mas. Grup berdasarkan berat badan. Oke, ini bisa berdasarkan berat badan ya? Ya, ini adalah grup yang pertama di bobot di bawah 20. Ya, di bawah 20, 15-20 kilo. Ini grup yang pertama. Nanti ini udah nggak berdasar usia lagi? Sudah tidak berdasar usia. Ya, berdasar usia. Nah, ini yang setiap bulan kita timbang ya? Ini yang grup yang lebih besar lagi, sudah kelihatan kan? Ini grup yang lebih besar lagi, berarti ini 20
25. Ini grup yang 20-25. Di sini posturnya udah mulai kelihatan bagus ya. Ya. Rangkanya udah kokoh, Ya. badannya udah mulai tebel gitu. Nah, tadi saya cerita tentang potong tanduk kan Mas. Iya. Di horning. Nah, ini kan darah yang dulu ketika cempe belum kita disbading Mas. Ini dulu potong tanduk. Jadi kita potong tanduknya. Oh, biar nggak tajam. Ya. Ini digergaji. Ya, kita pakai wersong. Kita punya tekniknya. Ini memang sudah dipotong. Kalau yang disebading tadi hasilnya gimana setelah besar? Ini Mas, ini adalah hasil disbading. Oh, dugul ya jadinya. Sama sekali tidak tumbuh ya. Ini yang tumbuh sedikit ini? Nah, itu memang ada beberapa ketika proses disbading tidak sempurna memang tumbuh sedikit Mas seperti itu. Iya. Kalau ini kan potong tanduk, ini juga sudah disbading. Ya, gitu. Jadi dugul. Ya. Sudah dugul. Oke, ini yang tadi 20 ke 25. Ini yang grup sebelahnya lagi adalah grup yang 25 ke 30. 25 ke 30. Nah, yang 35 yang siap kawin? Nah, kita ada. Nanti begitu sudah buat 35 kita ke Kandang darah kawin. yang sedang dikawinkan ya. Oke, kita mau lihat darah yang sudah siap kawin. Penean ya. Bung pernah latihan ninja. Ini yang darah-darah yang bobotnya sudah 35 kilo. Ini sudah kawin dengan pejantan sanen. Ya, sanen. Sanen ini sanen impor dari Australia. Ya. Ini darah-darah. Ini kalau ini sudah ini kan induk ini. Ini darah Mas. Ini darah. Ini darah. Ini beberapa memang kita induk yang kita kawinkan. Yang ini darah. Ini ada Mas Anton Tamara nih. Ya. Jagoan Banyuwangi nih, peternak domba Texel. Ini darah ini darah yang sudah kira 35 kilo. Kawinkan. Oke, 30-35 itu kan angka ideal untuk kawin. Perhitungannya adalah sebenarnya untuk menentukan bobot kawin. Jadi untuk kita menentukan kawin itu berdasarkan bobot angka 30 dan sampai 35 itu muncul dari perhitungan 60 sampai 75% bobot dewasanya Mas. Oh gitu. Ya, jadi untuk menentukan angka 35 itu bukan angka pasti ya Mas. Artinya gini, kalau teman-teman memelihara breed lain yang lebih besar atau lebih kecil, angkanya bukan 35 lagi. Beda ya? Ya. Kalau etawa misalnya? Mungkin hampir sama ya kalau etawa ya, karena bobot dewasanya kan kira-kira kita anggap 50 kilo lah misalnya. Sapera, etawa itu kita masih anggap misalnya kira-kira sama 50 kilo. Jadi bobot kawinnya adalah 60% dari bobot dewasa. Ya, sampai 70% bobot dewasa. Muncul angka kira-kira 30 sampai 40. Nah, ya kita ambil ringnya ya 30 sampai 40 itulah 30 sampai 40 kilo. Idealnya untuk kawin. Tapi kalau misalnya teman-teman pelihara breed lain yang lebih kecil, yang bobot dewasanya cuma 30 kilo ya tinggal di ini aja Berarti sekitar 20 kilo. Betul, 20 kilo sudah bisa kawin. Seperti itu. Itu juga berlaku di domba. Domba merino ya bobot kawinnya lebih besar daripada domba-domba DIT kita misalnya. Seperti itu. Nah ini Mas, biasanya Mas laktasi ini setelah kawin kan melahirkan, laktasi pertama itu yang kita harapkan menghasilkan susu berapa liter Mas? Harapannya di atas 2 liter Mas. Di bawah 2 liter akhir? Di bawah 2 liter ya. Akhir ke depannya? Ya, sebenarnya bicara susu kan produksi kan kaitan eratnya dengan genetik Mas. Iya. Kenapa kita datangkan sanen impor itu, kita mau improve genetiknya. Jadi ya harapannya kalau hari ini kita masih di 2 liter, yang selanjutnya, generasi selanjutnya kita pengen laktasi pertama 3 liter misalnya. Oke, jadi tetap ada perbaikan. Betul. Oke, rekan-rekan, kita sekarang berada di kandang darah yang sudah bunting. Ya, ini adalah darah-darah yang sudah bunting. Jadi koloninya kan sistem pengembangan kami sistem koloni sudah dia satu jantan kita rekarkan dengan 20 betina. Ya. 20 betina, kemudian setelah kira-kira 6 minggu jantan itu digabung dengan betina, kita USG Mas. Ya, USG positif, betul, positif, kemudian kita sudah langsung pisahkan. Positif ini ada kira-kira 8
22 ekor yang positif bunting. Ini Posturnya bagus-bagus Mas ya, kayak ya, alhamdulillah sudah sama, sudah dihasilkan semua, sudah dipotong tanduk semua. Nah ini kawin kemarin HP awal kira-kira sekitar Desember lah. Perkiraan lahir Desember ya. Ini adalah grup pertama anak-anak dari jantan impor lah. Oh, jantan impor tadi? Ya. Ini anakan pertamanya? Ya, enggak, nanti anaknya ini. Oh, ini akan anak pertama. Ini kok beda banget Mas, kok besar ini? Itu betina impor. Betina impornya. Darah? Sudah breeding ya. Darah impor? Ya, darah impor yang kita ini. Posturnya beda Mas ya dengan yang kelahiran sini? Umurnya juga sudah lebih. Umurnya lebih dewasa ya? Iya. Setiap pen kita punya catatan. Ini khusus kita ini pen 2A. Kita tahu pejantannya kawin dengan siapa, tanggal masuknya kapan. Jadi semuanya terdata Mas ya? Betul, kita punya perkiraan lahirnya kapan, terus data ternak yang ada di sini itu nomor importnya semua kita punya di sini. Oke, perkiraan lahirnya ketahuan semua. Jadi yang mencegah terjadinya inbreeding juga. Ya betul. Kemudian kalau ada ya banyak lah, kambing ini kan kadang ada beberapa yang bisa keluar. Kalau kita tidak lihat datanya ini harus masuk kemana. Mas, kemudian ini teman-teman di Medan Mas, misalnya mau belajar kemari itu gimana Mas caranya Mas? Bisa Mas? Boleh? Boleh. Ada pelatihannya di sini? Kita setiap bulan. Setiap bulan ada Setiap bulan pelatihan? kita mengadakan pelatihan 2 hari 1 malam. Kita ada kelas, hari pertama kita kelas, full kelas, hari kedua kita full ada di kandang. Oke. Kita ikutin semua yang kami kerjakan di BNF. Oke, dan jadi nanti Mas, kita nanti akan dapat SOP BNF. Jadi akan berikan bisa semuanya. diaplikasikan di tempat yang Siap, masing-masing? bisa. Oke, dengan standar yang sudah tertentu. Siap. Ya, kalau yang mau ikut pelatihan nanti hubungi ke admin Paguyuban Peternak Kambing Domba. Oh iya, bisa. Ya. Namanya Mas Didit. Ini orangnya. Ya, Oke, assalamualaikum makasih. warahmatullahi Terus ya, wabarakatuh. teman-teman di Medan. Yo.